Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pembahasan bab yang ke-81, An-nahyu an su'alil imarah wa ikhtiyari tarkil wilayat idza lam yata'ayyan alaihi aw tad'u hajatun ilaihi. Larangan untuk meminta kepemimpinan dan memilih untuk meninggalkan kepemimpinan kalau seandainya dia tidak dipilih atau tidak ditentukan atau tidak memiliki kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Di bab ini diberi judul oleh Imam Nawawi, larangan untuk meminta kepemimpinan atau jabatan dan meninggalkan atau lebih memilih untuk meninggalkan jabatan atau kepemimpinan tersebut kalau dia tidak ditunjuk atau tidak ada kebutuhan untuk itu. Artinya berarti dari judul ini bisa kita lihat kalau dia ditunjuk ya boleh diterima. Imam Nawawi menyebutkan firman Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat 83. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ini dan juga tidak menginginkan kerusakan di muka bumi ini. Sedangkan akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dalam ayat ini jelas-jelas Allah mengatakan kehidupan akhirat Allah berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, yaitu orang-orang yang sombong di muka bumi ini, itu tidak ada bagiannya di akhirat nantinya. Dan juga orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, maka Allah SWT tidak menjadikan akhirat sebagai kampung mereka atau surga sebagai tempat kembalinya. Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik yaitu surga Allah SWT adalah untuk orang yang bertakwa kepadanya. Hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-674, An Abi Sa'id Al-Khudri, An Abi Sa'id Abdurrahman ibni Samurah, Abi Sa'id Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibni Samurah, la tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin mu'inta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa idza halafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'ti alladhi huwa khairun wa kaffir an yaminika. Muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id Abdurrahman ibni Samurah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Abdurrahman ibnu Samurah, janganlah meminta jabatan atau kepemimpinan
Sungguhnya engkau jika diberikan kepada engkau jabatan atau kepemimpinan tersebut tanpa engkau minta, maka Anda atau engkau akan ditolong dalam melaksanakannya. Dan jika Anda diberikan karena memintanya, maka Allah SWT akan membiarkan diri Anda atau tidak menolong. Dan jika Anda bersumpah kemudian engkau melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpah tersebut, maka lakukanlah yang terbaik tersebut, yang baik tersebut, dan bayarlah kafarat dari sumpah tersebut atau batalkan sumpah tersebut. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, larangan untuk meminta jabatan atau minta kepemimpinan, baik itu ya kepemimpinan yang tertinggi atau menjadi qadi dan yang lainnya, ataupun jabatan apa saja. Maka hadis ini jelas-jelas menyebutkan larangan untuk meminta jabatan. Ini dilarang ya, meminta jabatan. Sebab ya, seorang ketika dia meminta biasanya ada tujuannya, ada tendensi duniawi atau ada keinginan pribadi dan sebagainya. Maka nanti akan disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah justru melarang memberikan jabatan kepada orang yang memintanya. Di satu sisi kita dilarang meminta jabatan, di sisi yang lain juga Rasul melarang untuk memberikan jabatan kepada orang yang meminta. Maka meminta jabatan ya, ini dilarang ya, oleh Nabi SAW. Yang kedua, faedah dari hadis ini, kalau diberi atau diangkat, maka itu dibolehkan. Karena Nabi mengatakan kalau seandainya Anda diberikan jabatan tersebut tanpa meminta, maka Allah SWT akan menolong untuk melaksanakan jabatan atau amanah tersebut. Maka boleh kita menerima jabatan, menerima amanah, tapi dilarang meminta. Ini suatu hal yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya, karena jabatan itu sebenarnya bukan sebuah gengsi, bukan sebuah suatu hal yang dibanggakan, tapi justru jabatan itu adalah amanah yang akan kita tunaikan di dunia dan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Maka faedah dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang yang meminta jabatan tidak akan dibantu oleh Allah. Seorang yang dia meminta jabatan tidak akan dibantu oleh Allah SWT untuk menunaikan jabatan tersebut. Justru sebaliknya, Allah SWT akan membiarkan dia untuk ya bekerja atau melakukan hal tersebut kepada dirinya sendiri, tidak dibantu oleh Allah SWT. Sedangkan kita tidak mungkin bisa sukses, bisa berhasil menunaikan amanah ataupun pekerjaan apapun di dunia ini kecuali dengan taufik dan bantuan dari Allah SWT. Kemudian juga seorang yang dia sudah bersumpah kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih baik ya, dari sumpahnya tersebut, maka hendaknya dia mendatangi atau melakukan sesuatu yang baik tersebut walaupun itu melanggar sumpahnya. Kemudian dia bayar kafarat sumpah. Misalnya ini terjadi ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersumpah ketika Mastah
seorang sahabat yang juga masih kerabatnya Abu Bakar, ketika itu menuduh Aisyah ia melakukan zina dalam peristiwa hadisul ifki, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam awal-awal surah An-Nur. Padahal Mastah ini masih keluarga kerabat Abu Bakar, tapi menuduh Aisyah ikut campur atau ikut serta dalam menyebarkan fitnah bersama orang-orang munafik. Bahkan bukan hanya sekedar kerabat, bahkan Mastah ini adalah orang yang diberikan nafkah oleh Abu Bakar. Dia orang miskin, selama ini ditolong, dibantu oleh Abu Bakar. Kemudian dia justru membalas air susu dengan air tuba, bahasa kita. Dibalas kebaikan dengan keburukan. Justru malah ikut dengan orang-orang munafik menyebarkan berita fitnah tentang Aisyah. Maka Abu Bakar ketika itu bersumpah, aku akan memutuskan bantuanku kepada Mastah. Turun ayat surah An-Nur, Allah SWT menegur Abu Bakar dengan mengatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkan, kata Allah SWT, maafkan dia. Tidakkah anda ingin Allah SWT mengampuni kalian? Maka Abu Bakar langsung ketika turun ayat ini, dibacakan ayat ini kepada beliau, maka beliau mengatakan saya maafkan. Dan beliau tadi sudah bersumpah, kemudian beliau membayar kafarat sumpahnya, karena yang lebih baik yaitu memaafkan. Nah, di sini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika kita bersumpah misalnya, kalau seandainya ada yang lebih baik, maka tinggalkan sumpah tersebut, langgar sumpah tersebut dengan membayar kafarat. Kafarat sumpah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, yaitu dengan berpuasa 3 hari, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kemudian ya kita melakukan hal yang lebih baik tersebut. Kemudian hadis ini juga, atau anjuran untuk melanggar sumpah tersebut, ini juga bisa kita lihat kaidah yang sangat besar yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya mengkedepankan maslahat yang lebih besar itu didahulukan daripada, kalau ada 2 mafsadat, maka yang lebih besar mafsadatnya itu ditinggalkan. Atau 2 maslahat yang lebih besar, ada 2 maslahat, maka yang lebih besar itu yang diambil. Taqdimul al-maslahah al-arjah, artinya mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar, yang lebih baik, itu harus didahulukan daripada yang maslahatnya sedikit. Di sini menepati janji atau menepati sumpah itu suatu hal yang baik, tetapi melakukan hal yang kebaikan yang lebih dari itu, maka itu juga lebih baik. Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-675, Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, la ta'muranna aw la ta'ammaranna ala ithnaini wa la tawallaina malal yatim, rawahu Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau ini lemah, dan aku mencintai atau menyukai kepada dirimu apa yang aku sukai untuk diriku, kata Rasul. Maka janganlah engkau memutuskan perkara di antara 2 orang, dan juga janganlah menjadi wali dari harta anak yatim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini pertama menunjukkan keutamaan Abu Dzar. Hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Dzar, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, aku mencintai atau menyukai sesuatu yang aku sukai untuk diriku, juga aku suka itu ada pada dirimu. Ini keutamaan Abu Dzar. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya
tidak boleh memberikan kepemimpinan, jabatan atau sesuatu yang sifatnya memiliki tanggung jawab yang besar kepada orang yang lemah. Lemah di sini maksudnya adalah lemah dalam menunaikan amanah. Lemah dalam menunaikan amanah, baik itu lemah secara prinsipnya yang mudah tergoda dengan berbagai macam godaan dan sebagainya. Maka hendaknya yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang kuat, baik itu kuat fisiknya ya, atau kuat yang lebih dari itu adalah kuat imannya dan kuat hatinya, jiwanya kuat, memegang prinsip, tidak mudah goyah, harus kuat ya. Makanya kita lihat dalam Al-Quran disebutkan ya bahwasanya di antara ketika Nabi Sulaiman meminta kepada pasukannya siapa yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis, maka Ifrit mengatakan saya bisa. Inilah qawiyyun amin, kata aku benar-benar kuat dan bisa dipercaya. Maka pemimpin itu minimal punya dua sifat ini, qawiyyun amin, kuat fisiknya, kuat imannya, kuat jiwanya, prinsipnya, dan amin, terpercaya. Ini sifat pemimpin. Seorang yang jadi pemimpin apapun, termasuk pemimpin yang paling rendah ya, termasuk kita laki-laki harusnya memiliki sifat itu, karena kita jadi pemimpin rumah tangga. Harus kuat fisiknya, kuat imannya, karena bertanggung jawab. Amin, terpercaya. Jangan kita laki-laki jadi lemah, mudah tergoda. Ini berbahaya. Atau apalagi kalau pemimpin besar ya, yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana dia bisa memimpin kalau seandainya jiwanya lemah? Maka di sini dilarang, tidak boleh memberikan kepemimpinan kepada orang yang lemah jiwanya. Ya, apalagi di zaman sekarang banyak godaan. Maka harus orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat, prinsip yang kuat, memegang prinsip dengan kuat. Maka tidak boleh memberikan kepada orang yang lemah, yang tidak mampu dia memegang amanah tersebut. Kemudian faedah dari hadis ini juga ya, wajibnya kita menjaga harta anak yatim. Ya, wali yatim tugasnya adalah menjaga harta anak yatim tersebut dan memberikannya kepada mereka ketika sudah dewasa. Kemudian faedah dari hadis ini juga wajibnya memberikan nasihat kepada saudara kita sama muslim. Maka Rasul dalam hal ini memberikan nasihat kepada Abi Dzar. Nabi mengetahui para sahabatnya tipikalnya ya, Abu Dzar ini lemah dalam artian tidak bisa kalau diberikan tanggung jawab, enggak bisa. Maka beliau katakan, jangan kamu menjadi pemimpin atau jangan kamu memutuskan perkara dari dua orang yang berselisih. Tidak bisa jadi hakim. Kenapa? Misalnya hakim harus kuat dia. Kalau misalnya yang berselisih ini misalnya ada hubungan kerabat dengan dia misalnya, dia tidak bisa berhukum dengan adil. Kenapa? Karena ini saudara saya. Nah, itu berarti lemah namanya. Nggak mampu dia menghukum saudaranya misalnya kalau itu salah. Nah, itu lemah berarti. Orang yang kuat itu dia akan mengatakan walaupun kamu saudaraku, tetap kalau kamu salah. Nah, itu kuat berarti. Tapi kalau dia oh ini saudara saya, nggak usah dihukum. Nah, itu lemah namanya. Nggak adil dalam memimpin. Ini berbahaya. Atau tidak tegaan bahasa kita. Nggak tega dia memutuskan oh orang ini nggak usah dihukum aja lah. Nah, itu lemah berarti. Sebab orang yang bersalah harus dihukum. Seorang qadhi, seorang hakim harus kuat. Hukum misalnya, dihukum harus tegas. Maka ini tanggung jawab yang besar dan itu bisa kita lihat tentunya ya manusia punya tipikal-tipikal sendiri. Begitu juga para sahabat. Para sahabat ini misalnya siapa yang kuat, yang tegas? Umar misalnya.
Abu Bakar kuat, dan sahabat yang lainnya. Nah, ini seseorang harus melihat dirinya sendiri, ya, apakah dia mampu atau tidak. Dan juga memberikan nasihat kepada saudaranya. Kalau dia melihat saudaranya ini nggak mampu untuk memegang amanah ini, jabatan ini, maka jangan diberikan. Maka di sini juga kita bisa lihat bagaimana seorang pemimpin yang besar, Rasulullah, pemimpin tertinggi, itu mengetahui bawahannya. Nah, si fulan ini nggak bisa ini kalau jadi dipercaya jadi ini. Kalau ini bisa. Nah, ini setiap manusia punya potensi, punya kemampuan yang itu harus diketahui oleh pemimpin yang lebih tertinggi, ya, sehingga bisa menempatkan orang bawahannya pada posisi yang tepat. Itulah pemimpin yang hebat, ya. Seperti Rasul SAW, ya, siapa yang disuruh untuk memegang kepemimpinan perang misalnya, maka disuruh Khalid, ya, disuruh Abu Ubaidah, ya, disuruh Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Sebab beliau tahu, ya, siapa yang kuat, ya. Nah, ini faedah dari hadis ini. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-676, wa anhu qala qultu ya Rasulullah ala tastamiluni fadaraba biyadi ala mankibi thumma qala ya Abu Dzar innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha, rawahu Muslim. Hadis ini juga dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menyuruhku atau memberiku jabatan, menyuruhku untuk melakukan sesuatu, mempercayakan kepadaku suatu pekerjaan. Jadi Abi Dzar bertanya kepada Rasul, kenapa aku tidak dipercayakan untuk melakukan suatu pekerjaan? Maka Nabi SAW memegang, ya, pundakku dengan tangannya, ya. Maka Nabi memegang pundak Abu Dzar dengan mengatakan, wahai Abu Dzar, aku melihat kamu ini lemah, jadi nggak bisa, ya, untuk disuruh untuk melakukan pekerjaan, suatu pekerjaan yang di sini ada amanah. Kata Nabi, engkau ini lemah. Wa innaha amanah, dan sungguhnya pekerjaan yang akan diberikan ini, yang baik itu menjadi pemimpin pasukan dan sebagainya, itu adalah amanah. Di mana amanah tersebut harus orang-orang yang kuat. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan juga jabatan ini, posisi ini, tanggung jawab ini di akhirat nanti, di hari kiamat akan menjadi khizyun, sesuatu yang membuat seorang menjadi terhina. Wa nadamah, dan juga membuat seorang menjadi menyesal. Kenapa terhina dan menyesal? Kalau dia tidak menunaikan amanah tersebut. Jadi Nabi SAW takut kalau seandainya Abu Dzar nanti tidak bisa melakukan itu, menjadi penyesalan bagi dia. Kenapa saya diberikan tanggung jawab ini, saya nggak bisa? Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil amanah tersebut dengan haknya, yaitu dengan benar. Dia mengambilnya sesuai dengan kemampuan dia. Dia mampu. Saya punya kemampuan untuk melakukan itu. Wa adda alladhi alaihi fiha, dan juga menunaikan hak atau kewajiban yang ada padanya, yaitu dalam hal amanah tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dalam hadis ini yang disebutkan, faedahnya adalah sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Islam tidak memberikan wilayah, kepemimpinan, jabatan, amanah kepada orang yang memintanya. Di mana Abu Dzar tadi bertanya kepada Nabi, kenapa wahai Rasul tidak diamanahkan kepada aku? Ya, kamu itu lemah, kata Nabi. Ya. Kemudian yang perlu dipahami juga bahwasanya wilayah itu, jabatan tersebut adalah amanah yang sangat besar, yang harus kita tunaikan, dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap amanah tersebut. Ya, ketika kita memikul suatu tanggung jawab,
maka tanggung jawab itu akan ditanyakan nanti di akhirat. Ya minimal, ya kita sekarang ini minimal kita punya tanggung jawab. Kita yang punya keluarga itu adalah tanggung jawab. Itu bukan perkara yang ringan. Ketika seorang pemuda mengatakan saya terima nikahnya, itu tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Apakah Anda mendidik istri Anda, anak Anda? Ini minimal. Belum lagi kalau kita punya jabatan di kantor, punya jabatan di suatu instansi dan sebagainya, akan ditanya oleh Allah SWT bawahannya dididik atau tidak, kalau salah ditegur atau tidak. Ini semua amanah. Seorang akan nantinya, kata Nabi apa? Akan menyesal nanti di akhirat. Kenapa saya memegang jabatan ini? Saya tidak tahu, tidak mampu ternyata. Makanya kalau kita lihat para ulama terdahulu, mereka justru ketika diberi ini, tidak ada di antara mereka yang meminta. Justru ketika diberi, justru mereka menghindar karena merasa tidak mampu. Kita lihat Imam Abu Hanifah diminta untuk menjadi qadhi, beliau nggak mau. Sampai beliau di penjara, sampai beliau dihukum, dicambuk itu karena menolak perintah raja atau khalifah di zaman itu. Karena tidak mau menjadi qadhi. Kenapa? Enggak mampu. Enggak mampu ya, karena ya tentunya beliau mempunyai perhitungan sendiri. Kalau saya yang menjadi qadhi tentunya harus begini, sedangkan mereka tidak bisa, sulit ya. Jadi enggak mudah sebenarnya untuk menjadi pemimpin atau menjadi qadhi ya. Kita lihat ini sirah para ulama terdahulu ya. Bagaimana mereka diminta untuk menjadi qadhi itu enggak mau ya. Karena apa? Karena takut ya. Walaupun tentunya murid beliau sendiri Abu Yusuf itu menjadi qadhi ya di zaman Harun Ar-Rasyid. Ya tentunya dalam hal ini seorang harus melihat dirinya mampu atau tidak ya. Karena ini bukan perkara yang ringan. Karena Nabi mengatakan ini tanggung jawab yang di akhirat bisa jadi seorang bisa menyesal karena kenapa saya dulu jadi qadhi. Ketika saya memutuskan perkara ini enggak adil, maka kita akan ditanya oleh Allah SWT. Makanya Nabi mengatakan kecuali orang yang mengambilnya dengan benar. Maka faedah dari hadis ini juga keutamaan orang yang ya boleh menerima wilayah tersebut ataupun tanggung jawab tersebut, tapi hendaknya kita menunaikan kewajiban terhadapnya, memegang benar-benar tanggung jawab tersebut ya, bagi orang-orang yang memang mampu melakukannya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini adalah hadis yang ke-677 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari ya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian nanti, kata Nabi, ini sebuah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti berita ini Nabi beritahukan, bukan berarti Nabi mengajak kita untuk seperti itu, tidak. Tapi ini berita. Nabi mengatakan nanti kalian akan menjadi orang-orang yang sangat berambisi ya, terhadap kepemimpinan, jabatan, berambisi. Ingin jadi, semuanya ingin jadi ketua, semuanya ingin jadi pemimpin, semuanya. Enggak ada yang mau jadi rakyat, enggak ada yang mau dipimpin, semuanya ingin jadi ketua, semuanya ingin jadi pemimpin. Satahrisuna ala al-imarah. Semuanya ingin. Kenapa? Ya, karena melihat mungkin ada faedah duniawi dari jabatan tersebut. Ini yang berbahaya. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kata Nabi akan menjadi ya, kepemimpinan tersebut, jabatan tersebut akan menjadi suatu penyesalan nanti di hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya seorang yang tidak menunaikan tanggung jawab terhadap jabatan yang diembannya,
amanah yang diembannya itu nanti akan menyesal di hari kiamat. Ya, dia menerima jabatan, menerima sebuah wilayah ataupun kepemimpinan, tapi tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka akan menyesal di akhirat. Dan ini menyesal berarti menunjukkan apa? Kenapa dia menyesal? Karena dia melihat azab yang besar nanti di akhirat. Menunjukkan bahwasanya ini sebuah warning, peringatan dari Nabi SAW yang sangat tegas agar kita tidak berlomba-lomba atau berambisi menjadi pemimpin. Kenapa? Karena itu adalah amanah. Kemudian yang kedua, di akhir zaman nanti akan ada orang-orang, ini berita dari Nabi, akan ada orang-orang yang berambisi memegang jabatan dengan tujuan apa? Duniawi. Kenapa mereka pada ingin jadi pemimpin? Karena pengen dapat fasilitas duniawi. Inilah orang-orang yang tidak mengerti hakikat dari sebuah amanah. Kalau mereka tahu, mereka tidak berambisi. Dan ini juga kita bisa lihat keutamaan ulama terdahulu atau keutamaan ilmu para ulama terdahulu, bagaimana mereka tidak berambisi menjadi pemimpin, menjadi qadhi, menjadi orang yang memiliki jabatan dan sebagainya. Kenapa? Mereka tahu hakikat dari sebuah jabatan. Maka hendaknya kita benar-benar mengetahui hakikat dari jabatan itu. Hakikat dari jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan, dan kita akan diminta sekali lagi pertanggungjawaban di akhirat terhadap amanah yang kita pikul. Nabi SAW mengatakan, ini perumpamaan orang yang sangat berambisi kepada apa? Dunia, kepada jabatan. Nabi SAW mengatakan, madza iban ja'ian ursila fi ghanabin bi afsadillaha aw bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi. Dan Nabi SAW, tidaklah ada dua serigala yang lapar, yang kemudian serigala itu dilepas dua-duanya, dilepas di segerombolan kambing. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Serigala ini dua-duanya lapar, kemudian dilepas ke segerombolan kambing, maka tentunya akan terjadi kerusakan. Artinya apa? Mungkin semua kambing tadi habis. Maka kata Nabi SAW, hirs atau ambisi seseorang terhadap harta dan kemuliaan dalam agamanya atau dunianya itu jauh lebih rusak daripada dua serigala yang dilepas tadi. Artinya apa? Seorang, ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, bagaimana harta jabatan itu bisa merusak agama. Harta dan jabatan bisa merusak agama seorang, lebih rusak daripada dua serigala yang merusak segerombolan kambing tadi. Rusak agama karena harta dan jabatan. Ini sebuah peringatan juga dari Nabi SAW agar kita berhati-hati dan benar-benar memahami hakikat dari sebuah amanah. Tentunya ini bukan berarti secara mutlak tidak boleh menjadi pemimpin atau menerima amanah, tapi tentunya ini sebagaimana disebutkan di awal adalah bagi orang yang tidak mampu. Kalau dia mampu, maka hendaknya dia mengambilnya dan menunaikan haknya dengan sebaik-baiknya. Karena tentunya Nabi SAW sudah kita sebutkan tentang keutamaan imam, pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin, menunaikan hak rakyatnya, maka akan diberikan naungan arsy Allah nanti di hari kiamat. Ini pemimpin yang adil yang menjalankan amanah. Maka intinya atau
Singkatnya adalah bagaimana seorang melihat dirinya. Kalau dia merasa mampu untuk menunaikan amanah sebuah jabatan, maka lakukan. Dan hendaknya tidak meminta. Tapi kalau dia diberi, minta pertolongan kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk melaksanakan amanah tersebut. Dan mudah-mudahan dia mendapat pahala dengan menunaikan jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita tidak mampu, melihat diri kita lemah, tidak bisa berbuat adil, ya, tidak tegaan seperti tadi kita lihat, maka itu tidak bisa menjadi pemimpin, ya. Maka sebaiknya tidak mengambil amanah atau tidak menjadi orang yang memiliki jabatan. Kenapa? Ini semua akan dimintakan pertanggungjawabannya. Wallahu ta'ala alam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita pada malam hari ini dari bab yang ke-81. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.